malam semuanya. Thank you for coming. Nama gue Malik. Gue salah satu senior product manager di Bukalapak. Why I came up with this title? Karena sebetulnya PM itu kalau di Indonesia aku suka ditanya posisi kamu apa PM? Project manager ya? People manager? Well, actually there is a bit of misunderstanding. PM itu bisa berarti product manager, project manager, dan people manager. And I want to explain the meanings of those three and how we do it in Bukalapak. Oke. Tapi sebelumnya perkenalan dulu ya. Namaku Malik, aku lulusan University of South Australia, jurusan Computer and Information Science. Jangan ditanya lulus tahun berapa, nanti umur gua ketahuan. Setelah lulus, gue kerja di perminyakan, lebih ke pengeboran, software untuk pengeboran. Lumayan enak, karena waktu itu gue sempat ngebor ke sana kemari, ke Middle East juga. And then I realize bahwa the true treasure itu come from human's mind, not from the earth soil. And I believe Jokowi juga agree. Oke, ini Jokowi yang di Madam Tussauds Hong Kong ya, bukan yang di istana. Lalu setelah dari perminyakan aku ke fintech, lebih tepatnya payment gateway. Aku desain beberapa payment solution. Lumayan enak di situ, itu perkenalan aku dengan dunia startup dan e-commerce. Enjoy banget. Hingga akhirnya aku kenalan sama headhunter dan dia nyuruh aku pindah ke Bukalapak. Ya udah aku pindah. So, aku di Bukalapak selama 2 tahun until now. Oke. Let's talk about product manager. Sebetulnya kalau kalian googling product manager itu definisinya banyak banget. Kalau kalian tanya satu persatu product manager, each of them punya definisi yang berbeda. Tapi sebelum kita go to the definition, kita coba take a look historinya dulu. Sebetulnya dari tahun 30-an, mindset product management itu udah ada. Lalu datanglah Toyota di tahun 40-an dengan Toyota, kalau pernah baca bukunya The Toyota Way, itu yang continuous development, lalu fix things from the core. Lalu lahirlah Scrum, Extreme Programming, lalu Agile, dan sekarang di Lean Startup. Aku sempat nemu memo dari tahun 30-an bahwa job desk product management itu sudah ada sebetulnya. So basically product management itu bukan sesuatu yang baru, tapi in tech industry itu masih baru. Even di Indonesia, aku bisa bilang itu masih like more or less 5 tahun posisi product manager itu ada. Tapi kemarin aku cek di LinkedIn, kurang lebih udah ada 1.600-an posisi product manager di Indonesia. So it is a position that is very growing and highly demanded. Oke, apa sih yang seorang product manager lakukan? Ada yang bilang serabutan kayak gini. I can barely say itu benar. Kita rada serabutan, tapi we make it systemized. Serabutan yang systemized itu seperti apa? Jadi ada UX, teknologi, dan bisnis. Product manager itu di tengah-tengahnya. Kita mempertengahkan orang-orang itu to make a beautiful product and ship it to our users. Jadi in short, product manager itu apa sih? Product manager itu calo digital. Karena kalian nyaloin orang-orang UX, teknologi, and business to make a good product and give it to the users. Itu product manager. Terus what about project manager? Oke. Di Bukalapak kita nggak ada project manager, tapi kita ada product manager dengan project management mindset. Contoh, salah satu tugas saya adalah aku make strategy, tapi I also think about the budget. I also think about the idea, tapi I also think about the resources. I think about the roadmap, tapi I also think about the timeline. So it's wider actually. Aku mau kasih lihat sampel roadmap. Sebagai product manager aku bikin roadmap quarterly, biasa seperti ini. Ini contoh roadmap yang kelihatannya bagus, tapi ketika dijalankan biasanya ada something wrong. Entah mungkin developmentnya lama, atau detailingnya lama, atau QA-nya mandek. Biasanya kalau mepet-mepet kayak gini, itu nggak meet timeline. Tapi kalau kalian using project management mindset, ini kalian pecah. Ketika kalian pecah, ada break, ada time-nya untuk
like error atau untuk fault atau apa, ini biasanya lebih meet the timeline. Oke, nextnya people manager. Ini yang paling sering dilupakan, tapi on my own experience ini yang paling sulit. Pertama, kita harus evaluate and bring out individuals performance. Di tim kita, itu kita ada data, UX, UI, engineer, QA, each of them datang dari background yang berbeda, punya goals yang berbeda. You have to understand each of them goalsnya kemana, apa yang mereka mau, apa yang mereka sulit dapatkan. Mentoring, coaching. Ada PM yang jago di UX, ada PM yang jago di data, ada PM yang jago di coding. So you need to know each of them jagonya di mana, kurangnya di mana, and you need to help them out in whatever you can. Konflik, ini sering banget kejadian. Konflik ini nggak cuma antar human aja, tapi bisa juga antar seller dan buyer. Kita bikin fitur yang menguntungkan seller tapi merugikan buyer, itu bisa. Atau kadang yang ngeselin, codingan squad lain nyenggol codingan squad gua gitu misalnya. Lalu fitur gua turun, terus KPI gua ngedrop, terus berantem. Enggak, itu nggak kejadian. Biasanya kalau kejadian kayak gitu, even PM pun harus punya guidelines-nya untuk solve the conflicts itu seperti apa. Dan terakhir, it's all about human. You make product is to make people's life easier. Produk itu ada karena ada problem. Kalau kalian nggak mau solve a human's problem, don't be a product manager, don't build a product. Challenge yang dihadapi product manager itu banyak banget. More or less kayak gini, ini bener banget. So kadang user minta fitur ini. Tapi ketika kita validate, cuman 1 atau 2 user doang yang perlu. Kadang seller minta fitur ini, tapi ketika kita validate, buyer rugi. Atau kadang dari arahan bos-bos minta fitur yang gede banget, tapi ketika kita jalanin, it doesn't work. Itu sering banget kejadian. Aku juga mau nge-share beberapa tips dan triks yang pernah aku jalanin. Kita pakai Scrum. Jadi dalam satu sprint itu ada beberapa stories. Nah, kalau kita masukin story-nya terlalu kecil, itu biasanya engineer-nya rada males. I don't feel motivated, this is too easy. At the end kebanyakan mereka YouTube-an, Facebook-an, dan kawan-kawan. Okay. Tapi, kalau too much juga, mereka akan burn out, stressful. Yang ujung-ujungnya, worst case, update CV, terus cabut. Itu bisa. Nah, caranya bring them in a bigger picture. Ini yang sering aku lakukan. I encourage them bahwa kita punya millions of users. What we think, what we code, what we design, it affects millions of lives of our users. Be careful. Kalau mereka biasa udah ngelihat the bigger picture itu, they have another greater responsibility to do something. Oke, sedikit closing dari saya. As I say earlier, product is about to make people's life easier. Kalau passion kalian hanya to make money, better jangan jadi product manager or better jangan build a product. Kenapa ya? Kalian cuma ngerusak pasaran aja sih kalau kayak gitu. Aku pernah beberapa kali ketemu PM-PM dari luar. Mereka nggak lebih jago juga dari kita, tapi mereka mulai dari awal. Mereka mulai lebih awal dari kita. More or less, apa yang mereka hadapi, challenge mereka pun juga sama. Tapi when it come to Indonesia, tolong jangan sampai kalah. Kenapa? We know our country much better than they do. Pernah ada PM dari luar, dia bikin e-commerce di sini. Payment methodnya yang dia gembor-gemborkan tuh kartu kredit, dan itu startupnya nggak laku. It's very simple, karena orang Indonesians paling suka bayar tuh kalau nggak pakai ATM ya virtual account, kalaupun pakai kartu kredit nyicil, ya kan? Kalau lu pakai kartu kredit doang nggak laku. Future prospect, masih banyak masalah di luar sana. Product management mindset is to solve a problem, to build a product and make people's life easier. Jadi prospeknya masih gede nggak menurut kalian, kawan-kawan? Imagine like this. Kalian kesini aja pasti macet-macetan kan? Means macet pun masih terjadi. So the room for improvement, room for PM itu masih jauh
gede. Oke, aku mau share sedikit joy and challenges SPM. Oke, banyak yang bilang pekerjaan sebagai PM itu prestigious. Well, actually enggak juga. Kita sering work late, kita sering lembur, even on weekends kadang kita suka buka laptop. So, it's a very hectic job actually. Tapi I want to share you 3 story dari user Bukalapak. Yang satu, ibu-ibu dia ditinggal pergi suaminya, lalu dia join Bukalapak dan dia bisa ngasih kehidupan untuk anak-anaknya sampai lulus kuliah. Yang kedua, ada mahasiswa dia kesulitan bayar kuliah. Lalu dengan join Bukalapak, dia jangankan bayar uang kuliahnya, sampai bisa beli rumah, sampai punya karyawan. Ada user Bukalapak juga yang waktu dia mulai dari nol, dan sekarang setiap aku tanya dia di mana, aku lagi di UK, aku lagi di Paris, aku lagi liburan. So it is your job to make their life much better. So I can say knowing that what you do punya impact ke user's life kayak begitu, it's such a great joy. Well, indeed very stressful, tapi challenge-nya itu keren banget. Suddenly your life itu punya meaning di situ. Gak usah kita mikirin gaji itu like nomor sekian, tapi we give them impact untuk hidup yang lebih baik, itu so amazing. Last but not least, kalau kalian ada yang penasaran untuk mencoba hidup seorang product manager, the challenge, the joy, the thrill, the adventure, tapi at the same time pengen ngerasain suasana kerja kayak gini, after the events, you come to me and send me your resume. Thank you. Buka aja Bukalapak.